petani bawang merah di Kabupaten Sragen terancam merugi akibat anjloknya harga jual yang tidak sebanding dengan biaya perawatan yang dikeluarkan. Anjloknya harga dan sering bawang merah itu dalam waktu 12 bulan hanya 3 bulan yang harganya di atas harga acuan pembelian. Pertama sekali kami butuhkan adalah ketersediaan air. Bagaimana saya bertani wong airnya nggak ada. Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Bawang merah, bumbu wajib di setiap masakan Nusantara. Tapi di balik aromanya, tersimpan kisah yang tak sederhana. Dari ladang petani hingga meja makan, perjalanan bawang merah penuh perjuangan. Kini, di tengah cita-cita besar Presiden Prabowo untuk swasembada pangan, bawang merah mengambil peran penting yang tak bisa diabaikan. Di pasar-pasar tradisional, fluktuasi harga bawang merah seringkali menjadi beban rumah tangga. Naik tajam saat pasokan terganggu dan anjlok ketika panen melimpah. Sementara petani di hulu yang bekerja keras sejak subuh seringkali tidak menikmati hasil yang layak. Inilah Brebes, kabupaten penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Lebih dari 27.000 hektar ladang bawang merah terbentang dari dataran tinggi hingga pesisir utara. Ribuan petani menggantungkan hidup mereka dari hasil bumi yang satu ini. Namun, musim tak selalu bersahabat dan teknologi belum sepenuhnya hadir di ladang. Pupuk mahal, bibit sulit, modal minim, petani terus bertahan di tengah ketidakpastian. Bagaimana kami bertani wong airnya nggak ada. Itu sebenarnya kalau konsen pemerintah yang utama adalah untuk ketersediaan air. Mau diupayakan mau pompanisasi atau ada embung besar atau segala macam itu urusan pemerintah lah. Kami biar nyaman sebagai petani, berangkat ke sawah, irigasinya sudah ada air. Sementara kami jadi petani itu mengupayakan air sendiri loh Pak. Di musim kemarau tapi, kalau di musim penghujan tak iya. Air sudah datang sendiri dari langit. Kalau di musim kemarau, itu kami mengupayakan air sendiri. Bawa pompa, beli bahan bakar, mengupayakan air sendirilah. Itu menurut kami sebagai petani itu memang konsen pemerintah terkait ketersediaan air itu belum begitu maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto dalam 8 program utamanya yaitu Asta Cita bertekad mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Bawang merah sebagai komoditas strategis menjadi bagian dari semangat ini. Semangat untuk tidak lagi bergantung pada impor. Semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Alhamdulillah bawang merah di Indonesia itu sudah, kalau menurut data kami di ABMI, bawang merah saat ini sudah swasembada ya. Jadi kita sudah bisa memproduksi untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Bahkan kita sudah bisa ekspor ke beberapa negara. Di beberapa bulan memang ada mahal, tapi itu nggak lama. Paling lama itu kemahalan di atas harga acuan pembelian itu di 1 bulanan. Tapi selebihnya aman di harga di petani dan di konsumsi.
kita sudah mulai stop impor bawang merah konsumsi salad itu dari tahun 2017. Kita memang masih mengimpor bawang merah konsumsi tapi bukan bawang merah onion. Onion itu kayak bawang bombay dan itu pun dibatasi ukurannya, dibatasi jumlahnya. Ukurannya itu diameternya minimal 5 cm. Di atas 5 cm baru boleh diimpor di Indonesia. Kalau yang di bawah 5 cm sudah tidak boleh lagi diimpor di Indonesia. Memang ada beberapa tahun terakhir itu kita mengimpor benih, tapi itu hanya benih bawang merah. Bawang merah salad itu yang kita impor cuma benih. Dan benihnya pun 1 tahun maksimal 1000 ton. Tapi kita ekspor kita itu mencapai 20.000 ton. Dan benih itu sebenarnya ditanam di Indonesia untuk diekspor kembali. Namun kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Di hulu, petani kesulitan mendapatkan pupuk dan bibit unggul. Akses pembiayaan terbatas dan harga jual sering ditentukan oleh tengkulak. Sementara di hilir, sistem distribusi belum transparan. Ketika panen melimpah, harga bisa jatuh di bawah biaya produksi. Tetapi ketika pasokan menipis, harga melonjak dan menyulitkan konsumen. Ironi besar dalam rantai pangan nasional. Justru kami petani itu menunggu program ini menyentuh kami, Mas. Menyentuh kami petani. Karena itu kami usul ke pemerintah terkait dengan tadi ketahanan pangan yang digalakkan oleh pemerintah melalui Astra-Cita. Itu kami minta kepastian harga. Jadi di masyarakat konsumen juga tidak terlalu fluktuasi, di kami juga kami punya kepastian secara usaha. Sementara ini kami tidak punya kepastian usaha karena ya sudah, karena ini sudah jadi budaya kami bertani, mau harga berapapun ya kami mengupayakan, tapi harapannya adalah kepastian harga itu. Saya berharap pemerintah itu menciptakan mekanisme seperti apa. Monggo terserah pemerintah, yang penting kami berharap ada kepastian harga. Dan sudah ada BEP namanya, Mas, break even point. Jadi kami berusaha pertanian seperti ini adalah di bawang merah, itu kalau di Brebes BEP-nya sekitar 17.000. Dan harapan kami itu ya jangan sampai kurang dari 17.000. Pun kalau lebih pun tapi sebenarnya menyulitkan kami juga. Sekarang ini ya, benih di harga 55.000, itu kami kesulitan karena terlalu mahal. Ya idealnya di harga 35, konsumsinya 25 atau 30 paling mahal, 25 terendah, 20 sampai 25, 25 sampai 30 itu termahalnya. Sudah di atas BEP kami. Tapi kadang bawang harganya sampai 12.000 dan tidak ada tindakan konkret dari pemerintah. Ya, nunggu berjalannya waktu saja. Beberapa daerah mulai berbenah. Teknologi pertanian mulai diperkenalkan. Gudang penyimpanan dibangun. Program petani milenial diperluas. Dan UMKM lokal mulai mengolah bawang menjadi produk turunan bernilai tambah. Pemerintah daerah dan pusat terus mencari jalan agar Astra-Cita tak sekedar slogan. Bawang merah kini diekspor ke sejumlah negara seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam. Bawang merah bukan sekedar bumbu. Ia adalah lambang ketahanan pangan. Ia adalah ujian bagi komitmen kita mewujudkan kemandirian ekonomi. Dan ia adalah harapan bagi petani kecil yang menggantungkan masa depannya pada tanahnya sendiri. Dari Brebes, aroma perjuangan petani masih berkobar.
Dan dari ladang-ladang inilah, Astacita akan menemukan maknanya yang paling nyata.